adalah zikir, tapi beda dengan zikir-zikir yang lain. Kalau ibu baca kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid, itu harus menghadirkan hati, akan diterima oleh Allah. Tapi kalau solawat tak menghadirkan hati pun, solawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Dalam kondisi apapun, kalau di jalan kita bersolawat, apakah solawat kita sampai? Sampai. Bahkan sambil cerita-cerita pun solawat kita sampai, karena tidak khusyuk sampai. Jangankan sambil cerita, jangankan sambil jalan, ibu kalau lagi ngaji, kemudian ibu left, muka ibu doang yang nampak di situ, mukaku tak ada. Ibu bersolawat, sallallahu ala Muhammad. Ibu gini-gini, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Dadah. Ya Rasul, salam alaika. Sambil ibu baca-baca komen. Ya Nabi Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Halo guys, ibu sambil begini-begini, sambil lab. Halo guys, dah. Ikutin lab aku ya. Ibu sambil solawat. Nah, seperti itu. Sampai enggak solawatnya? Sampai. Walaupun tidak menghadirkan hati, solawat itu sampai kepada Rasulullah. Maka solawat ini adalah zikirnya ringan. Dalam kondisi apapun, tapi pahalanya besar. Understand? Di makamnya Rasulullah, ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga makamnya Nabi. Kemudian diberikan keutamaan, malaikat ini bisa mendengar solawat umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, malaikat ini mendengar. Kemudian malaikat ini menyampaikan solawat dan salam kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Jumaroh binti Solikin. Ada yang namanya Jumaroh? Gak ada. Marfu'ah binti Udin. Gak ada juga. Dia bersolawat kepadamu ya Rasulullah 1000 kali solawat. Dan dia solawat Jibril. Sampai solawat kita kepada Rasulullah diterima oleh Rasulullah salawat kita. 1 kali kita kirim salawat kepada Rasulullah, sampai salawat itu dijawab oleh Rasulullah. Kalau setiap hari kita salawat kepada Nabi, kirim salam terus, bagaimana mungkin kita kalau WA, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus kita WA sehari 1000 kali kepada seseorang. Walaupun dia tidak mengenal kita, mesti nanti WA itu akan dibuka. Kenapa orang ini kok WA terus? Nanti ditanya, maaf dengan siapa ya? Betul? Kalau ibu ada yang kirim WA 1000 kali 1 hari, kira-kira ibu tanya nggak orang itu? Hah? Mesti kita kepo juga, siapa ini orang? Kok kirim salam terus? Kita balas dengan ibu siapa? Dijawabnya dengan ibu Markonah. Di mana ibu tinggal? PGRI. Di mana itu Bu? Sagulung. Sagulung itu di mana? Kota Batam. Jelas? Gitu juga salawat kita kepada Rasulullah. Disebutkan oleh malaikat Markonah binti Solikin. Jadi kita kalau kirim salam kepada Rasulullah, kirim salawat kepada Rasulullah, yang disebut malaikat itu bukan kita saja. Bukan kita saja yang dikenal oleh malaikat. Bukan kita saja yang dikenal oleh Rasulullah.
binti kita pun disebutkan. Maka kalau kita diperkenalkan oleh malaikat kepada Rasulullah, maka nama bapak kita pun disebutnya. Walaupun bapak kita bukan ahli solawat, tapi punya anak ahli solawat, punya anak yang selalu kirim salam kepada Rasulullah, maka nanti bapak kita pun, ibu kita pun akan dikenal oleh Rasulullah. Understand? Bisa dipahami nggak apa yang kusampaikan? Bisa. Jangan udah segini uratku, rupanya ibu entah aku ustazah. Nggak jaleh ustazah itu doh. Bisa dipahami? Bukan kita saja, tapi bapak ibu kita nanti dikenal juga oleh Rasul. Ada suatu riwayat yang menceritakan seorang laki-laki yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian laki-laki itu memanggil, ya Rasulullah. Laki-laki itu manggil, ya Rasulullah. Dia ahli zikir, dia ahli sholat, ibadahnya bagus, dia sangat taat. Dia berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, dipanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menjawabnya. Rasulullah enggak noleh. Maka dia bertanya, mimpi berikutnya begitu juga. Halo? Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berulang-ulang memanggilmu. Kenapa engkau tak menjawab ketika aku panggil? Kata Rasulullah, aku tak mengenalmu. Aku tak mengenalmu karena engkau jarang bersolawat kepadaku. Terbangun dia dari tidurnya, menangis dia sejadi-jadinya. Dia memang ahli zikir tapi jarang bersolawat kepada Nabi. Setelah itu rajin dia bersolawat kepada Nabi. Suatu saat dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Sekali dia panggil, ya Rasulullah. Rasulullah langsung menoleh. Kemudian Rasulullah menjawab, mengenali laki-laki tersebut karena wasilah solawatnya kepada Rasulullah. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi yang sudah mengangkat derajat perempuan, kemudian sudah mengangkat kita minazulumati ilan nur, dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat Rasulullah lah derajat wanita diangkat. Berkat Rasulullah lah kita bisa beribadah dengan aman dan tentram. Gak perlu kita berperang untuk melawan orang-orang kafir pada saat ini. Semua telah dibereskan oleh Rasulullah di zamannya. Bu, banyak-banyak solawat agar kita dikenali oleh Rasulullah. Kenapa dia sudah jam 7 itu? Memang ada jam 7 sekarang? Kalau jam 7 mau kita habiskan ini. Jam aku apa jam itu yang salah? Oh, jam itu yang salah, enggak lama turunkan itu. Kalau yang salah-salah itu segera turunkan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil. Rasulullah ditinggal wafat oleh ibunya ketika berumur 6 tahun. 4 tahun Rasulullah dibesarkan di kota Taif. Dari lahir sampai umur 4 tahun besarkannya di kota Taif. Disusui dan dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Pernah ibu ke kota Taif? Belum? Ya Allah, yang belum pernah ini, segeralah engkau panggil dan hadirkan di kota Taif. Cukupkan ongkosnya ya Allah. Dengan jalan yang tidak kami duga-duga. Dan jangan lupa ya Allah, berangkatnya beliau-beliau itu dengan saya. Iyalah, mana bisa berangkat kalau nggak nabung. Dibesarkan di kota Taif, kemudian diasuh oleh ibunya dari umur 4 tahun sampai 6. Setelah itu wafat Siti Aminah ketika pulang perjalanan dari menziarahi makam ayahnya.
Antara Madinah dengan Mekah, nama kampungnya Abwa. Disitulah Siti Aminah wafat, kemudian dikuburkan di sana. Bu, setelah itu diasuh lagi oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Setelah 8 tahun wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi dari umur 8 tahun sampai diajak untuk berjualan ke negeri Syam. Kemudian diantar sampai menikah dengan Siti Khadijah ketika umur Nabi 25 tahun dan Siti Khadijah kala itu berumur 40 tahun. Seorang pembisnis perempuan kaya raya, tajir melintir. Janda 40 tahun sudah 2 kali menikah. Kalau ibu 2 kali menikah, maka ibu termasuk menikah. Siti Khadijah wafat suaminya, meninggalkan harta yang banyak. Menikah lagi, meninggalkan harta, mewariskan harta yang banyak. Kala itu umurnya 4 tahun, menikahlah dengan Rasulullah. Dari hasil pernikahan dengan Rasulullah, maka Siti Khadijah melahirkan berapa anaknya? 6 anak, 2 putra, 4 putri. Bu, lancar perjuangannya Rasulullah, perdagangannya Rasulullah, bisnisnya lancar. Abu Lahab itu adalah partner bisnisnya. Abu Jahal juga partner bisnisnya. Lancar kala itu, Bu. Drama itu datang ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika berumur 40 tahun. Di mana diturunkannya wahyu pertama? Di Gua Hiro. Alhamdulillah. Umroh kemarin saya sudah sampai di puncak Gua Hiro. Saya kemarin sampai dan sudah masuk Gua Hiro. Masya Allah, kalau kita kembali kepada sejarah, makanya di atas menetes air mata saya. Gua Hiro, ketika mau masuk ke Gua Hiro itu, Bu, jalannya sempit bebatuan. Kayak mana ustazah? Lihatlah di VT aku, di TikTok aku. Masuk Pak Eko. Dan jangan lupa, jangan cuma dilihat saja. Ibu juga follow aku. Jangan lupa ibu follow. Nah, sampai di puncak Jabal Nur, Gua Hiro, Bu. Enggak besar guanya, Bu, kecil. Muat untuk cukup 1 orang. Disitulah Nabi dapat wahyu pertama. Dan bisa kita bayangkan bagaimana perjalanan perempuan yang mengantarkan makannya Rasulullah di kala itu, yaitu Siti Asma. Kalau sekarang enak, sudah ada jalannya, Bu, sudah ada tangga-tangganya. Landai pula, naik dikit landai, naik dikit landai. Nanti ketika di puncak Jabal Nurnya itu, baru nanti nanjak agak tebing. Bu, halo. Setelah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, disitulah mulai dimusuhi. Karena semakin tinggi pohon, maka semakin banyak orang yang tidak suka. Ibu ketua, kalau jadi ketua, mesti nanti ada netizen. Betul? Kalau punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, jangan heran, mesti ada netizennya. Lebih harta, lebih ilmu, lebih pangkat. Jangankan pejabat, ketua taklim aja ada netizennya, Bu. Tengoklah semenjak dia jadi ketua kan, banyak kali sumbangannya kan, ya kan? Tengoklah semenjak dia jadi ketua, sebentar-sebentar sumbangan, sebentar-sebentar sumbangan. Padahal sumbangan untuk anak yatim. Padahal sumbangan untuk acara maulid Nabi.
Namanya semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpa. Maka kalau ada seperti itu, biarkanlah anjing menggonggong, kapila berlalu. Cocok? Cocok? Jangan fokus dengan netizen, karena banyak orang-orang yang masih menyayangi dan mencintaimu. Rungok kau Ibu Ketua. Oh, dari perjalanan hidup Nabi yang dilahirkan sebagai anak yatim, kemudian kerasnya hidupnya Nabi, pernah jadi pengembala, kemudian pernah diajak berdagang di usia 13 tahun. Tapi itu tidak menjadikan Nabi manusia yang tidak baik. Dari perjalanan hidup inilah Nabi menjadi pribadi yang kuat, kemudian pribadi yang amanah. Makanya dikasih gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Halo? Kalau ada masalah begini dan begitu, contohlah Nabi. Ustazah, berat kali hidupku ini. Kenapa Bu ditinggal sama laki? Biarkanlah laki itu pergi. Cari pengganti. Halo? Menjadilah pribadi yang kuat. Kita contoh Nabi. Kemudian Nabi, walaupun banyak yang menyakitinya, tapi Nabi tetap memaafkan. Betul? Tetap memaafkan. Kalau ada yang menyakiti, Nabi tetap memaafkan dan baik dengan orang tersebut. Nabi tidak pernah balik mengatai siapapun. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, Bu, jangan menyenggol-nyenggol, nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir orang, baik itu melalui kata-kata ataupun di status media sosial kita. Ada yang suka bisa bikin status di sini? Enggak satu. Kalau di sini enggak ada, itu ada Tanjung Piayu. Ini diajarkan oleh Nabi. Ada yang menyakiti, enggak perlu kita sebut-sebut dia dalam status kita. Enggak perlu nyindir-nyindir orang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga jari dan lisan kita. Amin ya Rabbal. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya ketika Nabi berada di Madinah, ada di situ orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi merasa aman dan tentram walaupun mereka berbeda agama dengan umatnya Nabi. Semoga kita dimanapun berada tidak membuat orang lain kesal dengan kita. Tengoklah kalau Ibu sudah datang, malas sekali aku. Ada yang begitu? Ada? Kalau di sini nggak ada Bu, tapi ada kita itu kalau dia datang kita malas. Malas nengoknya. Kenapa? Lemes sekali mulutnya. Betul? Aku lebih baik menghindar. Kalau dia lemes, kalau dia ngaji duduk dia di pojok, biarlah aku di ujung. Supaya tidak terjadi gesekan. Kenapa? Karena tak pandai dia menjaga lisannya. Takut gerak pula tanganku. Kan begitu. Maka kata Nabi, jagalah lisanmu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Diam mulutnya, diam jarinya. Kalau bukan urusan kita, tak usah kita ikut-ikut campur urusan orang lain. Apalagi ikut membenci orang yang tidak ada masalah dengan kita. Tapi ustazah, dia kan bestiku, yang masalah dia dengan dia. Jangan kita ikut-ikutan. Understand? Semoga ke depan. Yes. Yes pula. Semoga ke depan, hari ini dan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Walaupun kita banyak salah dan khilaf,
minimal ada sedikit yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Apalagi kalau sudah ngaji-ngaji begini. Ya Allah, aku tengok solehah semua. Betul? Sampai entah aku pun bingung, entah khusyuk, entah tidak. Entah khusyuk, entah ngantuk sampai begini. Setelah aku tengok-tengok rupanya dia tidur. Bu, sudah mau maghrib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Yang baik diambil, yang gak baik gak usah ibu ambil. Kemudian kata pepatah, undur makola walatandur mankola. Lihat perkataannya, jangan lihat pada orangnya. Walaupun yang ngomong itu umurnya jauh di bawah kita, kalau baik yang dia ucapkan ambil. Walaupun lebih tua daripada kita, tak baik omongan dia, tinggalkan. Cocok? Kalau udah cocok, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.